Growth Mindset Coach Internasional. Internasional coach yang akan bersama kita dalam 1,5 jam pagi ini. Dan Mbak Din ada beberapa hal yang mungkin kita akan sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Ada yang japri gitu. Bu Nurul, bagaimana ya caranya untuk menjadi coach internasional di Growth Mindset gitu, yang dari Singapura gitu, TOT GMC gitu. Nanti mungkin disinggung sedikit karena ada beberapa yang japri dan akan ikut kegiatan tersebut gitu. Teman-teman, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pagi ini dimudahkan, dilancarkan, dan kelas hari ini adalah kelas ke-7, ke-8 ya, kelas ke-8. Setelah itu nanti kita akan bertemu dengan Teh Reni dan terakhir Bu Broto di hari Jumat. Dan sebagai ikhtiar kita, seperti yang teman-teman sampaikan, bahwa kita terus akan bersama dengan teman-teman yang sedang berduka, agar mereka tidak merasa sendiri. Baik teman-teman, dipersilahkan langsung waktunya kepada Mbak Din. 1,5 jam ke depan. Mangga Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Masya Allah hari ini di hari libur gitu ya. Sudah banyak berkumpul di sini. Kita semua akan sedikit berdiskusi gitu ya bersama-sama. Saya tidak memberikan pengetahuan baru, gitu, tapi kita sama-sama belajar merefleksi dalam event ini supaya kita semua ikut tadi itu, ikut merasakan apa yang diceritakan oleh Bu Nurul Fahimah tentang penderitaan dan apa yang terjadi pada teman-teman kita semuanya di uh, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, terutama bagi anak-anak kita ya, karena kita mempunyai concern terhadap masa depan anak-anak kita. Sedikit menambahkan cerita Bu Nurul Fahimah sebelum saya memulai pembelajaran hari ini adalah ada sahabat-sahabat di Sumatera Utara juga Mbak Nurul yang melakukan psikososial ya. Dan pertanyaan saya, apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang pada anak-anak itu? Ah, dengan lugas beliau menyatakan kalau nggak ada pertolongan mereka akan jadi gelandangan, mereka akan menjadi anarkis. Karena apa? Karena kurangnya pertolongan. Pertolongan itu sebenarnya bukan, tadi Masya Allah, dapat krayon, dapat apa namanya kertas itu emas ya, Mbak Nurul ya, untuk belajar. Iya. Tapi yang terpenting adalah teman, gitu ya, teman. Makanya kemarin waktu Mbak Nurul mengirimkan gambar itu, saya sangat menghargai dan menghormati beliau dalam perjalanannya yang jauh itu sebenarnya itu tidak seperti biasanya gitu ya, karena kondisi. Itu keren sekali Mbak Nurul gitu. Keren sekali itu dalam artian bukan keren sampai sana, tetapi apa yang dilakukan oleh Insya Allah memberikan secercah harapan supaya anak-anak di kemudian hari itu terselamatkan. Itu terutama anak-anak. Karena anak-anak ini 5 tahun yang akan datang, yang sekarang usianya 5 tahun menjadi 10 tahun, yang usianya 10 tahun menjadi 15 tahun, dan selanjutnya gitu. Dan masa depan uh, provinsi itu, masa depan wilayah itu ya, daerah itu akan sangat berdampak pada apa yang bisa kita lakukan lebih banyak gitu. Insya Allah ini ke depan kita mungkin sepanjang tahun ya, Bu Nurul, Insya Allah melakukan ini, dan Insya Allah saya juga siap selalu untuk apa namanya, memberikan semangat. Oke, sebelum ke situ tadi saya jawab dulu supaya saya nggak lupa ya tentang International Growth Mindset. Insya Allah saya kebetulan ada di pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah. Kami ingin membuat kelas-kelas baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah di PPG-nya maupun di organisasi untuk secara luas memperjebarluaskan International Growth Mindset Certificate. Kenapa? Kenapa itu perlu untuk guru dan kita semua yang gurunya guru gitu ya, adalah untuk melegitimasi bahwa yang kita pelajari itu tidak hanya kita memiliki sertifikat, tetapi kita mempunyai pengetahuan dalam modul yang terstruktur. Loh,
Apa sih Bu fungsinya? Oh, fungsinya karena kita pengen memintarkan orang lebih banyak lagi. Jadi, mari Mbak Nurul, insya Allah ke depan kita akan melakukan bersama-sama di Aisyah maupun di Pipe Talk dan dimanapun juga organisasi teman-teman semuanya. Jadi ini gak cuma punyanya Aisyah aja atau punya Pipe Talk aja, enggak, terbuka. Dan insya Allah untuk guru, ya, guru PAUD, SD, SMP, SMA, international certificate itu tidak mahal, ya. Tapi untuk coachnya seperti Mbak Nurul nih, harus ini international coach untuk growth mindset juga memang kita mengikuti apa namanya perjalanan materi yang cukup panjang dan kemudian refleksi di akhir ya, TRTL gitu ya, yang PR itu ya lumayan gitu. Jadi ke depan poinnya Bu dan Bapak kalau ada di sini ya, adalah bukan sertifikatnya, tetapi bagaimana dengan sertifikat itu kita akan terus-menerus bicara pada semua orang tentang pentingnya growth mindset ya. Gitu. Jadi ini mungkin menjadi pijakan juga bukan kelas kita hari ini bahwa saya ingin menyampaikan tentang apa sih Mbak Din, saya bisa dipanggil Mbak Din sama Mbak Nurul nih. Growth mindset di sini, growth mindset di sana, growth di semua lini gitu ya. Karena ini adalah pijakan. Bahkan ketika kita membawakan materi pembelajaran, materi ini menjadi materi yang sangat esensial. Harus masuk dulu ke guru-guru. Baru kita mau belajar apapun juga. Mau belajar STEM, mau belajar sentra, mau belajar tentang leadership, mau belajar tentang entrepreneurship, semuanya diawali dengan great mindset. Oke, saya sudah boleh share screen kah, Bu Nurul? Silahkan Mbak Din. Oke, baik. Oh, wait a second. Berapa lama saya harus bicara? Soalnya kodong-kodong, bablas terus. Kita waktunya sampai 11 Mbak Din, jam 11 kita. Oke, baik, baik, baik. Let me control it. Oke, Masya Allah, terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul dan kita di apa namanya? Nah, ini dibesarin atau enggak ya? Soalnya saya takut nanti nggak bisa lihat teman-teman gitu kalau gede ya. Ah, iya. Anyway, jadi ini kami diundang oleh Bu Nurul dalam berbagai rangkaian diskusi bersama, gitu bersama tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini dan sampai menengah. Saya pikir terima kasih Mbak Nurul sudah memberikan ruang, Insya Allah berkaufiq, Insya Allah keberkahan buat kita semua dalam momen ini. Judul yang dititahkan kepada saya oleh Bu Nurul adalah tentang growth mindset for growth vision. Gitu. Jadi kebetulan saya juga baru saja menerbitkan buku tentang transformasi guru dengan growth mindset. Jadi ini sepertinya klik ya, Bu Nurul ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kenapa sih ini penting? Gitu. Nanti kita bahasnya gitu ya. Kenapa sih ini penting dan kenapa ini sepanjang 2025 hingga hari ini bahkan 2024 sebenarnya, tapi dalam bentuk diksi yang berbeda, tidak secara langsung menjudulkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah ini saya nggak berubah growth mindsetnya ya, karena kita mengadaptasi dari teori yang diturunkan oleh seseorang. Kenal maka saya mulai dulu dari sini. Ini saya ini adalah adiknya Mbak Nurul nih, yang beliau adalah panutan saya untuk belajar terus menerus apalagi dengan perjuangannya membantu teman-teman semuanya di seluruh Indonesia melalui protoknya ya. Saya adalah di Norma Malik Fajar dan saya adalah ibu rumah tangga sebenarnya, ibu dari 3 orang anak, tapi karena anak-anak sudah besar jadi akhirnya ngajar, akhirnya dolanan sama Bu Nurul untuk kebaikan seluruh Indonesia insya Allah. Nah, buku ini, ya nanti kalau ada pertanyaan saya mau kasih bagi 3 buku Mbak Nurul, insya Allah diingatkan saya, jadi nanti insya Allah nanti salah satu door prize-nya, waduh door prize, apa ya Mbak? Door Hadiahnya gitu prize. ya. Hadiah. Ya, pertanyaan yang bermutu itu akan diberikan dan ini nanti silahkan Bu Nurul yang menentukan siapa yang kita ada dialog. Oke, nah tujuan sesi ini ya teman-teman semuanya adalah untuk memahami konsep mindset dan growth mindset. Teman-teman mungkin tidak pertama kalinya ya mendengarkan ini, Bu Nurul ini sudah biasa
banyak sekali yang membicarakan tentang ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi perlu kita memahamkan loh. Ketika kita belajar tentang mindset, apa sih sebenarnya konsepnya? Kemudian mengidentifikasi tantangan mindset, ya, supaya nggak fix kita itu dalam kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah itu dalam artian untuk guru kepada muridnya, untuk kepala sekolah terhadap gurunya, untuk ibu dan ayah pada keluarganya, gitu ya. Nah, ini tapi saya highlightnya di kepemimpinan sekolah ini sebenarnya slide yang saya berikan untuk material last time. Kemudian menyadari peran guru sebagai agen perubahan. Jadi kepala sekolah, guru, saya, Bu Nurul itu semua adalah guru ya. Jadi kita itu harus tahu kalau kita menyatakan bahwa diri kita guru, maka kita adalah agen perubahan, gitu ya. Nah, kenapa transformasi guru ini penting? Tadi satu awal karena guru sebagai agen perubahan dan sekarang di era 4.0 tantangan kita itu adalah teknologi. Teknologi ini kalau bisa dimanfaatkan, senang sekali bermanfaat ya. Nah, tapi coba apa yang terjadi ketika teknologi tidak dikuasai dan sebuah area mengalami bencana, ya. Ternyata semua teknologi shutdown ya Mbak, ya di Aceh, di Sumatera Barat, shutdown. Jangankan Betul. teknologi, powernya pun nggak ada, listriknya nggak ada, bensinnya nggak ada, semua nggak ada. Nah, maka transformasi guru itu adalah sebuah keniscayaan karena teknologi berlari terus, kurikulum berubah terus, ya. Dan kemudian yang akan kita jaga adalah karakter. Jadi ingat ya, teknologi, kurikulum, karakter. Kenapa kurikulum? Seluruh aspek pendidikan itu ada kurikulumnya, ya. Bahkan di Mukadimah, ya, karangan Ibnu Khaldun itu di bagian depan di Mukadimahnya buku itu yang di-highlight pertama kali adalah tentang sebuah pendidikan yang bermutu itu menyandarkan diri pada kurikulum. Ya, kurikulumnya macam-macam, kurikulum pendidikan nasional, kalau di Aisyah yang kurikulum pendidikan Aisyah, di kurikulum pendidikan Muhammadiyah, nanti di organisasi lain juga mempunyai kurikulum yang berbeda-beda. Tetapi harus punya kurikulum. Transformasi bukan sekedar metode, tetapi cara berpikir. Nah, ini yang paling esensial. Ya, dari tiga hal tadi itu yang paling esensial untuk menjadi agen perubahan, kita harus tahu caranya. Kita harus mulai dari diri kita. Karena cara berpikir itu nggak bisa dikontrol orang lain. Saya sekarang bicara sama ibu, bapak sekalian yang ada di ruang Zoom ini, saya tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam pikiran. Tetapi kita bisa berlatih supaya cara berpikir kita selalu dalam koridor yang aman, gitu ya. Nanti boleh ada tanya jawab ya, Bu Nurul. Di sini ada urgensi pendidikan yang bermutu. Ini selalu jadi PR-nya kita. Dari mana? Saya selalu menggunakan contoh yang sama. Saya tidak akan menggunakan contoh yang ada di Badan Akreditasi Nasional yang kebetulan saya dan Bu Nurul berkhidmat di dalamnya ya. Karena ini 150 sekian pendengar hari ini atau pengikut Zoom ini adalah dari berbagai macam sekolah dan daerah gitu ya. Nanti kita coba cek ya, ini boleh dicek nih di teman-teman di sini di chatnya. Saya dari provinsi mana aja dan daerah-daerah mana saja boleh silakan cek. Nah, sambil saya menjelaskan tentang kenapa sih Bu kok good mindset terus gitu yang diangkat. Karena sebenarnya kalau kita melihat di tahun 2018 dan nanti selanjutnya hingga tahun 2024 yang lalu dan 2027 kelak ya akan muncul itu yang namanya survei PISA. Bu, kenapa survei PISA yang dipakai? Karena ini survei terstandar yang ada di dunia yang memang masih menjadi acuan bagi kita semua melihat tentang bagaimana kondisi literasi, numerasi, atau perkembangan pendidikan di suatu negara. Ya. Nah, hasil survei mindset tahun 2018, Bu, ini kenapa 2018? Karena setelah 2018 itu kita melampaui masa COVID ya. COVID itu crash-nya lebih apa namanya tantangannya lebih berat setelahnya, maka ukurannya menjadi lebih turun gitu ya. Di hasil survei mindset dalam PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki
percentage murid yang growth mindset-nya di bawah 40%. Artinya PR-nya kita. Dan ini di tahun 2026 loh ya, Januari. Kita masih melakukan hal yang sama, bagaimana kita menjaga mindset-nya anak-anak Indonesia. Yang kalau di 2018, dia usianya 10 tahun, maka hari ini dia sudah 17 tahun. Maka kita mencanangkan bahwa dari hari ini dan selanjutnya bahkan materi tentang membangun pola pikir bertumbuh itu harus terus-menerus disampaikan. Itu ya, Bu Nurul. Ini yang kami lakukan juga di sekolah-sekolah atau fakultas-fakultas ilmu pendidikan untuk guru. Ada material yang khusus menyasar tentang pola pikir bertumbuh, karena itu adalah pijakan untuk mendidik kita di dalam berbagai macam ilmu pedagogi yang akan diberikan kepada guru. Dan juga kita melatihkan Sabang sampai Merauke tentang bagaimana setiap guru berupaya bertransformasi dan kemudian menjaga kemampuan berpikirnya dalam tahapan growth mindset atau tahapan pola pikir bertumbuh terus menerus, gitu ya. Jadi itu kayak dakwah nih ceritanya ya. Apakah ada korelasi positif antara jumlah murid dan growth mindset? Yes. Korelasi positifnya adalah secara akademis, secara kualitas sumber daya manusia. Kita berarti tidak bisa dikontrol. Dalam artian cenderung tidak bermutu gitu ya kalau kita mau bicara tentang mutu nanti. Jadi artinya korelasinya adalah semakin kegiatan mendidik kita dari PAUD hingga SMA, SMK atau di pesantren terstruktur dengan visi growth mindset, maka hasil lulusan nanti akan mencapai mutu yang berbeda dengan ketika kita tidak membubuhkan atau memberikan muatan tentang pola pikir bertumbuh. Nanti kita proof ya. Nah, konsep growth mindset ini berawal dari Ibu Carol Dweck ini. Ibu Carol Dweck ini orang Amerika. Dia adalah dosen di Universitas Stanford ya. Menciptakan ini. Saya membaca buku ini yang dari yang ada di hadapan ibu semua ini, gambar ini itu tahun 2017. Jadi beliau membuat buku ini 2016 dan tahun 2017 di suatu kesempatan gitu Bu Nurul saya membeli buku ini di airport kalau nggak salah tentang mindset. Dari hari itu saya berpikir terus tentang oh ini ya penting ya untuk parenting, untuk bisnis, untuk school, untuk relationship. Pertamanya saya kembangkan untuk parenting. Jadi ketika kita mengcoach keluarga-keluarga dan lain sebagainya, ini menjadi poin penting. Nah, ternyata selanjutnya berkembang ketika kita melatih guru-guru PAUD Aisyah yang ada di Jakarta ini bertransformasi menjadi PAUD-PAUD yang menegakkan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran sentra. Di situ growth mindset-nya diletakkan dulu. Dan itu masih belum terbayang tuh Bu, Bapak Ibu sekalian tentang oh nanti bisa bermanfaat terus menerus enggak. Jadi karena membaca buku ini sepertinya buku ini bagus untuk diberikan di dalam material ini. Jadi makanya saya terima kasih Mbak Nurul mempercayakan materi ini yang Mbak Nurul juga sangat canggih sebenarnya menyampaikan ini karena ini memang sesuatu yang saya sukai dan saya lakukan dari dulu tetapi tidak semasif hari ini yang memang advokasinya dan promosinya itu luar biasa sehingga ada international certified coach-nya juga ya, ada 2 level gitu ya. Alhamdulillah kita semua sudah melakukan itu ya Mbak Nurul. Apa yang bisa kita semua lakukan uh, untuk merubah growth mindset itu? Yuk kita jalan-jalan, kita mulai. Boleh tulis di chat, ayo kita watch. Bantu saya Bu Nurul, cek. Ini share screen-nya hilang ya? Enggak ya? Ada Mbak, tapi memang kecil. Oh, kecil. Ya, tidak di slideshow gitu maksudnya. Oke, do you want me to slideshow? Boleh. Oke. Sedang Begini ya. sedang berproses. Ya. Oke. Yes. Boleh Oh, dicek. tapi ketutupan Mbak, ketutupan hitam-hitam. Iya, iya. Iya, ini problem di sini ini dari kemarin gitu. This is what I'm going to do.
Ah, iya. Capture dulu. Udah. Maaf ya ini teknologi ini luar biasa. Kadang-kadang membuat kita. Ini masih sedang ketutup. sedang proses, Mbak. Oke, teman-teman, silahkan kita ya kita menunggu slideshow dan silahkan Mari kita tulis di dalam refleksi ini sebentar ya, supaya nggak ngantuk ya kita ya. Kalau nah ini kelasnya udah Mbak terlihat Mbak. kabut. Ya, terlihat. Ya, Oke. sip, aman. Apa yang biasanya Anda katakan pada diri sendiri saat menghadapi kegagalan? Ya, kita cek. Ups, sorry. Saya coba dicekin, Mbak. Apa namanya Ya, chatnya? ya, teman-teman silahkan kita menuliskan di chat ya. Oke, ini Mm-mm. sudah ada beberapa yang Boleh dibacakan. merespon Ya, Mbak. ya, Saat coba. gagal terus mencoba lagi. Saat gagal terus mencoba lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat gagal Oh, that's aku good. bisa. Aku akan coba lagi dan berusaha. Bismillah aku bisa. Kata Bu Aisyar Sila dari Bu Evi Sofia. Tak apa gagal karena kita sedang belajar. Ini Bu Intarti, saya bisa coba lagi dan berikutnya insya Allah akan berhasil. Ini respon yang luar biasa Mbak dari Bu Anita. Jika aku mengalami kegagalan, saya akan diam. Kemudian apa nih? Oh, saya akan diam sejenak dan mengubah strategi dan mencoba lagi gitu. Oh, Tidak that's menyerah. keren. Jadi Bu Mhm. Endang, aku bisa memperbaiki lebih baik lagi. Gagal adalah proses belajar. Oke, cukup ya. Jadi dari yang dibacakan oleh Bu Nurul tadi menunjukkan bahwa sebagian besar, saya bisa mengatakan seperti itu ya Bu Nurul, sebagian besar dari teman-teman yang ada di ruang ini, inner voice-nya gitu, suara di dalam dirinya ketika mengalami kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa saja yang harus kita lewatin gitu ya. Gak ada yang stres ya Bu ya. Berarti alhamdulillah ini kita bisa ngecek bahwa mungkin berapa persen dari seluruh peserta ini sudah growth mindset gitu ya Mbak Nurul gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, yang kedua, apakah Anda pernah merasa takut mencoba hal baru sebagai guru atau kepala sekolah? Ini masih pakai soal kepala sekolah. Sebagai guru, ya, sebagai guru. Atau kalau yang sebagai kepala sekolah juga boleh bilang sebagai kepala sekolah. Pernah nggak merasa takut? Pernah dan tidak pernah, gitu ya. Jawabannya. Boleh kita cek, Mbak. Oke, pernah Mbak? Pernah, sering, sering. Nggak pernah katanya, karena suka tantangan. Ada yang bilang nggak pernah, Oh, tapi that's kebanyakan keren. memang pernah. To be honest, pernah merasa takut mencoba hal baru, kata Bu Anita. Banyak yang pernah, Hmm. pernah, pernah, pernah dan harus dihadapi tantangan baru. Itu, oke. Oke, dari Bu Endang pernah dan takut dengan kemampuan Berarti, dan oke, kompetensi yang kurang. Ya, thank Mbak. you, thank you. Berarti artinya, takut itu nggak apa-apa ya kan? Apakah Anda pernah merasa takut? Ya iyalah, maksud nggak pernah takut sih. Cuman takutnya disampaikan, takutnya disimpan, takutnya diikutin, takutnya diaminkan atau tidak. Ya, itu menjadi poin yang penting. Ya, jadi takutnya yang seperti apa nih? Takut diokekan atau takut tidak diokekan, gitu ya? Takut dalam posisi seperti apa, gitu ya? Ups, sorry. Ini posisinya kok pakai komen sih. Oke. Nah, yang terakhir, jika murid Anda gagal, apa yang Anda katakan padanya? Nah, ini perlu dibaca banyak nih, Mbak Nurul. Coba Oke, siap. silakan Ibu guru dan teman-teman semua yang ada di show apa di dalam Zoom ini. Jika Oke. murid Anda gagal, apa yang Anda Mm-mm. katakan? Oke. Ada satu pertama ya Bu Ana Yuliana ya ini tidak apa-apa nak, kamu sudah berusaha tetap semangat untuk mencoba lagi ya, kata Bu Ana kepada muridnya. Kata Tera ini tidak apa-apa, tidak semua harus sempurna kok saat ini. Tera ini menuliskan semangat, pasti bisa. Kalau Bu Yuli, kamu keren loh. Gitu. Nggak apa-apa ya.
kamu bisa coba lagi gitu. Di antara beberapa respon, Bu Ika Widodo juga jangan putus asa ya nak, kita coba lagi ya gitu. Kemudian Bu Nurul Ma'rifah is okay, nggak apa-apa ya sayang, gitu. Coba lagi gitu. Ini layarnya jadi hitam Mbak. Oh iya, tutupan Ya, nih. ya Ya, depan. Oke, sambil saya membacakan, Bu Desi, tidak apa-apa, tetap semangat, kita coba lagi. Kalau dari Dede Sarif, ini TK Aisyah Bestari Alfar Bogor ya. Saya akan katakan pada hmm. murid, insya Allah kamu bisa. Ayo, coba lagi, semangat. Bu Siti Trisnawati merasa menyesal dan kecewa, takut apa yang kulakukan gagal dan tidak sesuai. Bila muridku gagal, nggak apa-apa ya, nanti kita ulang lagi ya. Oke, Bu Dini, nggak apa-apa, nanti kamu bisa coba lagi. Kemudian Bu Endang, gagal itu nggak apa-apa, coba lagi yuk. Nah, kalau Bu Puji memotivasi untuk mencoba lagi dan mengatakan bahwa kamu pasti bisa, nak. Oke, dari TK Abah Kuningan tetap semangat ya dan terus semangat belajar, pasti bisa. Oke. Oke, Ya, tadi lebih banyak negatifnya atau positifnya, Bu Nurul? Ini masih PR Bu Nurul nih sebenarnya saya. Lebih positif banyak positifnya atau dong. banyak positif dong. Itu sudah jadi uh, modal gitu ya. Jadi ini dari audiens yang jumlahnya 100 sekian ini menunjukkan bahwa modalnya sudah ada gitu ya. Modalnya untuk apa? Modalnya untuk menjaga mindsetnya itu sudah ada karena hampir semuanya positif. Oke, let's jalan selanjutnya gitu ya. Saya share screen yang besar sekali. Oke, menyandarkan bahwa mindset muncul dari kata-kata yang kita ulang dalam hati. Tadi itu banyak positifnya kan? Banyak positifnya dong, kata Bu Nurul tadi. Jadi artinya di refleksi ini hanya singkat saja kita bisa cek ombak nih. Di ruangan ini orang-orangnya cenderung negatif atau positif. Di ruang ini orang-orangnya bisa disebut growth mindset atau fixed mindset. Pola pikirnya bertumbuh atau pola pikirnya tetap. Ya. Dan tadi melihat refleksi yang dibacakan oleh Bu Nurul, saya senang nih. Wah ini sih Mas, sudah oke, it's in the right place gitu ya, teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom. Oke, sebenarnya apa sih mindset itu? Ini dalam bahasa Inggris. Makanya pertanyaannya, what is mindset? Apa sih mindset itu? Gitu ya. Ini saya yang bahasa Inggrisnya nggak dirubah ya, karena kita melihat di tahun 2027 nanti dari PAUD SD SMP SMA akan ada pelajaran yang disebut pelajaran bahasa, bahasa utama yang akan dinaikkan di dalam sekolah PAUD SD SMA SMK di Indonesia ini adalah bahasa Inggris. Jadi, what is mindset? Apa sih mindset itu? Mindset adalah kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap situasi. Jadi kita itu akan bereaksi seperti apa itu tergantung dengan isi kepala kita. Kalau saya diskusi sama Mbak Nurul, nanti ketika saya bertanya, beliau menjawab. Dan ketika saya meminta sesuatu, beliau pun bertanya. Ya, terus. Untuk apa? Menyamakan persepsi. Sehingga kita bisa jalan ke arah yang benar. Tapi ketika kita lelah, kita haus, dan lain sebagainya, jawabannya bisa nggak akurat ya. Dan itu membuat mindset orang yang diajak bicara atau yang sebelahnya, atau tadi saya contohnya analoginya dia ketika berdiskusi dengan Ibu Nurul, tidak mendapatkan maksud yang dimau. Nah, bagaimana ketika kita memandang sesuatu satu arah? Saya memandang ke kondisi di Aceh Tamiang kemarin gitu ya, Mbak. Nah, mindset kita apa? Mindset kita bertumbuh atau fix mindset. Kalau mindset kita bertumbuh, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita selalu membantu nih. Oh, sepertinya mereka butuhnya bukan krayon, tapi yang dibutuhkan lebih banyak kertas dan pensil. Itu sudah cukup. Contohnya kayak gitu. Oke. Jadi, kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi. Jadi, kepercayaan yang ada di dalam hati kita itu sudah menjadi modal. Oh, saya yakin ketika saya
bisa membantu dengan selembar kertas pun dan membuat mereka bersemangat. Hari ini dengan kertas yang saya bawakan, tadi saya menganalogikan dengan cerita Bu Nurul yang tadi di awal ya, bahwa ketika kita membantu teman-teman kita yang tidak beruntung di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, kita mempunyai mindset bahwa bantuan sekecil apapun itu pasti akan memberikan manfaat. Maka reaksinya nanti, ya udah nggak apa-apa, walaupun nggak kuat, bantu aja, cuman segini aja juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika orang-orang, ya aku juga nggak bisa bantu lah, kondisiku juga seperti ini. Aku kan juga di Sumatera Utara ngalamin hal yang sama. Kalau dilihat di daerah situ antara kelompok organisasi tertentu dengan kelompok organisasi yang lain di wilayah yang berdekatan, itu ternyata saling sharing ya. Ya Bu Nurul ya, mereka saling sharing ya. Karena kepercayaan Betul. mereka bahwa kalau saya membantu, maka Allah akan bantu. Itu juga luar biasa. Maka ketika, lah wong ini buat anak sekolahku aja agak ngepas nih buku kertas dan pensil yang dikasih Bu Nurul. Enggak, guru enggak kabar itu. Beberapa bantuan school kids itu ya, yang kita kemarin mendapatkan laporan itu, Bu, kami sudah cukup, Bu. Ini bisa dikasihkan ke TK yang sebelahnya itu. Betul. Seperti itu contoh. Jadi itu mindset, itu mindset. Ah, jangan dulu lah, simpen aja di sini. Nanti kalau ada yang perlu kan orang kita gitu. Nah, Bu, kami sudah cukup. Mengatakan kami sudah cukup di satu tempat itu mindset. Yes. Oke. Tipe mindset itu ada dua. Tadi itu fix, ada yang tetap, ada growth. Growth ya, bertumbuh. Maka yang pola pola pikir tetap atau fixed mindset itu biasanya meyakini, jadi isi kepercayaannya tadi ya kalau di PX, isi kepercayaannya ini adalah uh, fix atau tentang talent. Jadi artinya gini, ya kalau Mbak Nurul pastilah bisa membuat gambar yang bagus. Orangnya kan memang berbakat, talentnya itu. Oh suaranya enak, pastilah dia bisa nyanyi. Kalau saya nggak bisa nyanyi, ya, suaraku nggak enak. Padahal suara itu bisa dilatih. Menggambar itu bisa dilatih. Art itu bisa dilatih. Makanya kalau kita di PAUD itu menggunakan STEM, ya STEM, hanya art, ya itu semua bisa dilatih. STEM itu semua bisa dilatih. Growth mindset bisa dilatih. Ya. Kemudian takdir, ya gimana ya Bu? Namanya juga lagi di daerah bencana, gak usah sekolah lah. Tahun depan nanti kalau sekolahnya udah dibangun baru kita sekolah. Itu fix. Nah ini yang sedang dijaga oleh apa namanya kegiatan psikososial itu ya Mbak Nurul ya di sana ya bahwa Betul. semua orang itu di coach atau dibantu untuk melepaskan diri dari trauma karena trauma itu membuat orang bisa fix mindset takdirnya ya sudahlah kemudian ya udahlah karena kondisi seperti ini ya sudah kita tunggu aja bukannya bersih-bersih sekolah, bukannya berkontak dengan teman-teman atau sahabat yang lainnya di luar wilayahnya untuk menolong, dia menghindari kondisi-kondisi yang harus membuat mereka berpikir dan bekerja karena ya kondisinya seperti ini Bu ya, mohon maaf. Jadi anak-anak nggak bisa sekolah selama 6 bulan ke depan. Enggak, itu yang tidak dilakukan. Jadi pemerintah maupun organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah Aisyah atau organisasi manapun semuanya bergerak itu anak di sana sekolahnya ketimbun. Apa yang bisa kita lakukan dengan sekolah di sana? Satu, dibersihkan. Oleh kalau nggak bisa dibersihkan, cari lokasi. Ada yang di tenda ya, Bu Nurul ya. Ada yang di tenda. Itu Betul, menunjukkan Mbak. bahwa kita ini dengan pelatihan dari 2018 hingga hari ini, ya semenjak kita melihat hasil PISA itu untuk mengubah fix mindset ini, sudah cukup bergerak dengan baik, apalagi sesama guru. Makanya ada banyak guru yang bilang, wah kurikulumnya ganti lagi nih. Ya sudahlah, gak usah belajar-belajar banget. Toh juga ganti lagi. Nah, tapi ketika kita orangnya growth mindset, ya belajar aja. Nih, belajar aja. Kok ini beda ya caranya belajar? Ya belajar aja, pelajari saja. Terus usaha. Aduh, kalau lewat sini nggak bisa, lewat mana ya yang bisa kita lakukan?
Kalau melewatinya bahkan tidak mungkin dilakukan, bisa nggak kita berkontak dengan orang yang di sebelah sana? Ini yang dilakukan Bu Nurul ya. Bu Nurul alhamdulillah bisa bergerak ke wilayah-wilayah tadi. Tetapi sebelumnya pasti berkontak dengan teman-teman yang ada di wilayah bencana ya Bu Nurul ya pasti Betul, ya. betul Mbak Kondisinya pasti. bagaimana? Nah, apa yang diperlukan? Tadi usaha yang dilakukan ini udah menunjukkan bahwa kita growth mindset. Kemudian di growth mindset kita menerima. Menerima itu artinya apa? Oh, terima aja dia gitu, bukan seperti itu. Tapi menerima yang dimaksud di sini adalah kondisi yang apapun yang terjadi pada kita itu kita accept dulu, kita terima dulu. Setelah itu kita belajar, kita berupaya. Tapi harus diterima dulu. Kalau yang di talenta takdir menghindar itu juga diterima, tapi dalam posisi fix atau di posisi yang tidak dicarikan jalan keluar. Nah, poin menerima ini penting. Karena kita selalu menghubungkan yang disebut dengan growth mindset itu adalah bagaimana kita sebagai manusia berpikir positif. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai manusia mempunyai hubungan yang baik pada orang, pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebelum berubah kita tuh menerima dulu. Oke, kepercayaan atau keyakinan. Dalam fixed mindset, ya tadi sudah saya bahas sedikit ya, tapi ini saya jelaskan dalam bentuk slide sehingga bisa terlihat dengan baik. Di fixed mindset, talenta adalah segalanya dan harus selalu terlihat dominan. Ya, bakatnya itu harus dilatih nih. Padahal yang di sebelah tidak punya bakat, tapi karena dilatih menjadi lebih baik. Kalau orang sudah punya talenta atau bakat, itu otomatis sebagian besar dari skill atau kemampuan atau kompetensinya itu sudah ada di dalam tubuhnya. Given, ya. Allah sudah memberikannya. Namun, orang-orang yang mengaku atau melihat seseorang atau murid, oh dia ini nggak ada bakatnya kok. Ya dilatih Bu Guru, kalau dia bakatnya bukan matematika. Oh, tapi dia perlu matematika, dilatih. Gak usah, dia sukanya adalah menggambar. Pada saat itu. Oke, give me 1 minute, Mbak Nurul dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, nih, saya harus menjawab ini sedikit. Baik. Karena sangat esensial. Itulah ibu-ibu ini ya sambil mengajar masih ada yang esensial yang lain lagi di luar sana yang harus diurus. Eh, ya, baik. Sambil menunggu Mbak Din, teman-teman mungkin bisa melihat di layar ya. Ya, Bisa di layar bisa dan sambil sebentar membaca lagi, di layar. ya, Dia very esensial bahwa kita ini adalah orang-orang yang terus bertumbuh, tetapi keyakinan kita ini kadang menghalangi kita bertumbuh. Maksudnya ini. Jadi seluruh proses kemampuan skill kita jadi guru ini, ngerti kurikulum, tahu caranya ngomong bocah, oh tahu caranya melaksanakan pendidikan inklusif. Itu tidak ada cara yang lain kecuali apa? Proses belajar dan berjuang harus diupayakan. Untuk bisa masuk ke Zoom ini, saya harus tahu tentang cara menggunakan Zoom, contoh. Tapi kalau yang fixed mindset, aduh nggak bisa diklik nih. Ini harus diklik langsung nyala masuk. Tapi saya kok ini nggak bisa diklik ya? Jadi kita lihat tuh alamatnya ada nggak sih? Oh ada. Ada passwordnya nggak? Ada. Kita coba manual di sana. Orang yang berupaya menggunakan cara-cara yang manual itu adalah orang-orang yang growth mindset sebenarnya. Jadi makanya, wah ini semuanya otomatis nih, mudah. Kayak. Tapi ketika, wah nggak otomatis sih ya, ya udah deh nggak usah dikerjain kan nggak otomatis. Nah, padahal ada cara yang disebut manual. Kalau manual itu bisa dipelajari. Makanya seluruh aspek pendidikan itu ada manual booknya, ada buku panduannya. Manual itu panduan. Ya. Pelajari dong. Bu, Ibu bisa nggak bicara tentang teknologi untuk guru PAUD? Oh ya, bisa. Tapi kan Ibu bukan orang teknologi. Ibu mau urusan ITB. Bukan, saya bukan urusan ITB. Tetapi untuk memberikan dasar-dasar pemahaman tentang teknologi, saya bisa belajar. Ada chat GPT, ada AI, ada Google.
Ada forum-forum di Pautalk seperti ini yang membuat saya jauh lebih pintar dari hari sebelumnya dan terus bicara pada teman-teman. Jadi kita selalu belajar ya. Tantangan. Kalau ada tantangan itu eh, minggir sedikit, terus cari jalan, atau ya sudah berhenti aja di sini. Maaf Bu, kami nggak bisa sampai Aceh Tamiang karena kemarin longsor lagi sehingga jalurnya terbelah dua. Oh, tapi orang-orang yang growth mindset, lah ini bukunya dan lain sebagainya ini butuhkan nih. Ada jalan lain nggak? Ada Bu, tapi butuh 2 hari lewat gunung. Nah, orang-orang yang growth mindset, oke lah, kita berhenti beberapa saat setiap kita berjalan selama 2 hari. Dan diyakini bahwa orang-orang growth mindset akan keluar dari segala tantangan atau kondisi yang tidak aman, menjadi aman, menuju kondisi yang aman. Jadi, uh, Aceh Tamiang atau Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, butuh orang-orang growth mindset untuk menolong mereka. Ya. Nah, rintangan. Rintangan ini apa? Seperti tadi tantangan, ditantang terus. Ya, kalau di tantangan tadi kita menganggap bahwa kalau ada tantangan kita tuh latihan gitu. Latihan nih, caranya kita mencapai satu tujuan. Nah, kalau di rintangan itu benar-benar merintangi atau burden atau apa ya? Sesuatu yang menghalangi. Stop, berhenti. Nah, kalau orang di stop kan berhenti ya. Nah, berhenti berpikir atau berhenti ya sudah udah di stop kok, nggak boleh. Tetapi ketika orang-orang yang growth mindset akan bicara, berapa lama stopnya? Nanti dibuka nggak stop? Hah? Dia tetap berupaya mencapai tujuan. Ya, kalau orang-orang yang fixed mindset atau yang apa namanya berpola pikir uh, fix atau tidak bertumbuh, itu akan cenderung stop aja. Saya nggak punya waktu. Nah, di growth mindset, cari jalan terus. Tanya, boleh nggak nanti setelah 2 jam dibuka, Bu, nggak stop lagi. Stopnya sampai kapan? Saya akan tunggu. Saya akan berusaha untuk mencari solusinya. Ya. Ini hurufnya mengatasinya ini hilang satu, Mbak. Ya. Upaya, usaha atau upaya. Di fixed mindset, eh, ya sudahlah kan takdirnya memang kayak gini. Ini namanya juga bencana ya. Kalau anak-anak nggak sekolah, wah wajar lah. Ngapain mesti sekolah? Memang kondisinya dia melampaui ke masa waktu yang anak-anak nggak perlu sekolah. Tapi enggak, guru-guru di Sumatera Barat, di Aceh, Sumatera Utara, cari jalan. Nah, organisasi besar dan Kementerian Pendidikan cari jalan. Bagaimana supaya takdir yang terjadi karena bencana alam yang tidak bisa kita kontrol itu bisa segera ada jalan keluar. Jadi a lot of growth mindset itu dalam kemajuan itu diperlukan, dalam pendidikan itu diperlukan. Ya, itu contohnya saya selalu analogikan dengan bencana karena kondisi saat ini butuh sekali a lot of growth mindset dari siapapun juga, bahkan dari kita yang beribu-ribu mile dari tempat bencana, tetapi berupaya berkumpul, berupaya berdonasi walaupun tidak semampu kita, gitu ya, walaupun tidak harus banyak, gitu, tapi menjadi bagian dari upaya kebaikan yang itu semua manfaatnya untuk kita menjadi orang-orang yang positif dan good mindset. Ya, usaha upaya itu perlu dilakukan atau wajib dilakukan. Usahanya wajib loh. Untuk mengembangkan keterampilan, orang itu wajib melakukan upaya. Nggak ada yang jatuh dari langit. Jadi talenta itu bisa hilang. Jadi kalau orang lahir, itu jumlah otaknya sama. Jadi jumlah otak kami semua ini, kita semua ini di sini, antara saya, Bu Nurul itu uh, fix dari bayi. Sama bukan berarti Bu Nurul sama saya otaknya sama, tidak. Tapi jumlah otaknya atau yang didapatkan ketika saya lahir itu sama, maksudnya tidak berubah ya ukurannya gitu. Tetapi yang berubah adalah ketika kita latih, ketika kita upayakan untuk growth mindset, itu yang akan membuat perubahan. Nah, kritik. Orang kan nggak suka dikritik ya. Aduh, Bu Nurul, mohon maaf ya, Bu. Ini kayaknya salah deh. Wah, kok saya disalahin sih? Saya udah berupaya loh ini. Kumpulin dana untuk bisa pergi ke membantu teman-teman di ini. Katanya sampai ini. Kak Bu Nurul kan untungnya growth mindset ya, Bu. Jadi yang dilakukan, maju terus Pak kamunya. Kalau dikritik,
Oke, terima kasih atas kritikannya. Tapi saya akan belok lewat kanan. Insya Allah saya tidak melakukan hal yang Anda kritikan. Gitu. Saya pasti seperti itu. Bu, jangan lewat kanan. Lewat kanan tuh bahaya. Tapi ibu ngotot aja lewat situ. Enggak. Kita menjadikan kritik sebagai refleksi. Sebagai sumber informasi untuk kita berjalan dengan hati-hati. Jadi itu apa mengambil manfaat hikmah gitu ya. Kemampuan tertentu. Sukses orang lain. Wah, kalau Bu Nurul bisa melakukan eh, gerakan ini dan menolong dengan pensil dan pen dan kertas yang itu emas buat teman-teman guru di wilayah-wilayah yang sedang terdampak bencana, saya akan lakukan hal yang sama dengan community saya yang kecil. Saya akan melakukan hal yang sama untuk menolong juga, untuk menyelamatkan mindset anak-anak kita di daerah terdampak. Jadi kita melihat kegiatan hari ini adalah sebagai sumber inspirasi, itu menunjukkan bahwa kita growth mindset. Tapi ketika ya gimana sih, ada aja kegiatan-kegiatan kayak gini ya. Jadi ya iyalah, organisasinya gede tuh, Budin, Aisyah, pastilah Muhammadiyah, pastilah dia bisa bantu. Kalau aku apa? Kan aku cuma di RT-RT aja gitu. Atau daerah saya kecil. Itu fixed mindset. Tapi ketika growth mindset, oh, saya akan melakukan hal yang sama. Dan saya akan cari tahu bagaimana melakukan kegiatan yang bisa menolong orang-orang di luar sana yang sedang terancam. Jadi prinsip growth mindset di kelas PAUD dan SD adalah kita mencoba untuk menyampaikan kepada anak-anak fokus kepada proses bukan hasil. Dan itu adanya di bagaimana guru merespon, bagaimana guru bicara, dan bagaimana sebelum orang guru bicara kan guru berpikir. Jadi mesti fokus pada proses dulu. Jadi anak-anak nanti akan ketika belajar bersama kita dan kemudian menunjukkan ibu guru, saya menggambarkan dua sungai terbelah karena saya mengingat kondisi pada saat kejadian. Ini banyak anak-anak trauma di psikososial itu dilatihnya ya Bu Nurul ya, pakai mereka merefleksikan diri dengan gambar ya, dengan warna dan kemudian dengan bicara. Nah, tetapi ketika apa namanya orang-orang yang mendampingi, guru-guru yang mendampingi selalu berbicara tentang, ya kita berjalan bergandengan bersama-sama. Nanti kita akan bisa buat lagi proyek yang lebih besar atau kita berupaya proyek ini selesai. Bu guru saya nggak bisa nih selesaikan. Ini cuma begini aja, tempelannya dua aja gitu. Umpamanya mereka sedang main ya, anak-anak PAUD. Oh ya, kita nanti coba lagi. Ibu guru akan bersama kalian untuk berjalan. Wah bagus ya, ada dua yang ditempel. Selesai itu. Langsung fix anaknya. Itu udah bagus, ada dua yang ditempel. Tetapi ketika, wow, ada dua yang ditempelkan. Kira-kira masih muat lagi nggak ditempelkan banyak stiker situ nih? Guru merespon. Jadi nggak ngomongin soal hasilnya. Oh ada dua ya, tempelannya ada dua. Kucok. Nah itu fix nanti anak-anak. Tetapi kira-kira ada perlu bisa lagi nggak? Nggak bisa Bu, udah full. Oke, sudah full. Terus lakukan apa? Nanti kayak gitu. Bagaimana guru bertanya? Prompting namanya. Guru mencoba untuk membuat mereka berpikir. Nah, pujian pada usaha. Ini cuma dua aja, Bu. Saya sudah nggak bisa lagi tambahkan. Anak-anak sedang membuat apa namanya karya gitu ya. Oh ya, terima kasih sudah berusaha menempelkan dua. Nanti kalau sudah istirahat, kita coba lagi ya. Bisa tempelkan lebih banyak. Wah, kamu memang pintar sekali ya. Cerdas kamu. Seluruh area itu bisa ditempelin. Itu juga nggak boleh. Karena ketika itu dilakukan, anak-anak akan berhenti bahwa pada saat guruku mengatakan saya cerdas, ya udah saya nggak perlu belajar lagi. Tapi ketika anak yang cerdas tadi sudah bisa membuat karya yang komprehensif atau karya yang bagus, tetap kita akan bicara, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat karya ini menjadi lebih besar, contohnya gitu. Atau menjadi lebih keren gitu boleh. Bu, saya nggak bisa, Bu Guru. Saya nggak bisa mengguntingnya, ini terlalu tebal. Oh, kamu belum bisa. Belum. Ini boleh di screenshot ini. Belum bisa. Saya nggak bisa masak, Bu.
Nah, kalau ibu-ibu yang lain saya nggak ketemu ya, wah ibu itu canggih, emang cerdas banget dan keren banget bisa masak. Saya nggak bisa masak. Oh, ibu belum bisa masak. Saya boleh bantu ibu untuk belajar masak. Saya boleh bantu kamu. Temannya boleh membantu kamu untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini kolaborasi ya. Ini prinsip-prinsip di pembelajaran mendalam masuk semua di growth mindset itu sebenarnya. Kemudian lingkungan belajar yang suportif. Ada teman tidak bisa menggunting kertas-kertas yang tebal. Boleh ada yang bantu, aku bisa, aku bisa. Aku bisa. Nah, bagaimana guru mampu mengajak teman-teman sekitarnya. Oh, nanti ibu bantu ya, ibu guru yang bantu. Boleh, tetapi akan baik sekali. Ada teman perlu bantuan, ada yang bisa bantu. Nah, katanya seperti itu ya. Jadi ini sedikit saja ya. Jadi artinya there is more, ada lebih banyak. Tetapi di BAUT, di SD kelas rendah, ini hal-hal yang terus harus kita sampaikan. Kita fokus pada proses dan bukan hasil. Nice try. Sudah bisa mencoba. Terima kasih sudah bisa mencoba. Nanti kita latihan lagi. Kayak gitu ya. Nah, apa sih strategi praktis untuk guru ini? Tadi saya sudah berulang-ulang menyontohkan ya di slide sebelumnya tentang menggunakan pertanyaan terbuka dan reflektif. Kira-kira bisa ditambahkan lagi nggak di kertasmu itu lebih banyak gambar? Bu, saya cuma punya 2 gambar aja. Kira-kira. Bisa sih Bu, ini masih ada ruang. Oke. Mau tambahkan pertanyaan pertanyaan reflektif. Nah, kemudian buat ruang eksplorasi atau kreativitas. Aku tidak mau pakai pita-pita itu, Bu. Tapi aku mau membuat pitaku sendiri. Nah, kalau itu terjadi, oh ya, silahkan. Itu ruang eksplorasi, ruang kreativitas. Ada alat dan bahan yang diberikan kepada teman-teman semuanya untuk berkreasi. Ya, silahkan mencoba. Ada cara kita menulis huruf A dengan ini di literasi ya untuk anak SD kelas rendah. Misalnya kan anak-anak SD kelas rendah itu sedang seneng-senengnya baca dan tulis, tetapi juga belum bisa membaca dan menulis dengan advance. Bagaimana guru mengajarkan atau meletakkan benda-benda di sekitar ruang kelas itu untuk anak-anak terbangun eksplorasi dan kreativitasnya. Ada pojok baca, walaupun bukunya cuma 5, walaupun bukunya cuma 3, tetapi ada pojok baca yang disiapkan khusus supaya anak-anak apa? Explore, melihat ada buku. Ya, dan itu membuat guru menjadi kreatif juga. Oh, saya mau membuat, Bu, saya bisa menciptakan pojok baca yang sangat menyenangkan, yang anak-anak kalau datang langsung mau ke pojok baca. Bahkan kalau disuruh duduk harus, oke, nanti kita boleh ke pojok baca lagi, sekarang boleh duduk, itu lama gitu jalannya kembali ke lingkaran atau kembali ke tempat mereka duduk. Ya. Libatkan murid dalam tujuan belajar. Hari ini, kayak tadi ya, di awal ketika kita memulai kelas ini, saya mencoba untuk merefleksikan atau mencoba untuk mencontohkan. Kita akan belajar ini. Fungsinya adalah untuk kita melatih diri tentang growth mindset. Tadi ya di awal saya menyampaikan itu. Nah, tujuan belajar ini dipahamkan kepada seluruh audiens dulu. Jadi saya ngarepin nih setelah kelas ini, apa yang akan saya dapatkan dari Ibu Dini. Ya, dari Mbak Dini ini apa yang bisa saya dapat. Tetapi saya melibatkan tadi ibu-ibu sekalian. Kalau pernah nggak rasa takut, punya rasa takut? Oh, pernah. Semua bilang pernah, pernah, pernah. Itu hanya untuk membawa kita dalam satu kesadaran yang sama sebelum kita sama-sama melihat slide-slide saya ini satu persatu dan mendengarkan Ibu Din bicara. Kemudian selanjutnya guru juga terus belajar. Jadi nanti kalau anak-anak, saya mau ngajar nih. Hari ini saya mau ngajar nih jam 8 pagi. Di malam sebelumnya, guru belajar. Apa yang akan saya siapkan? Yang berbeda dari hari yang kemarin. Yang membuat anak-anak duduk dan tenang, menyenangkan berada di luar kelas. Nah, yang terakhir adalah komunitas belajar antar guru. Ini yang kita sedang lakukan hari ini. Komunitas belajar antar guru,
komunitas belajar antar guru yang juga membantu guru-guru yang lain yang sedang terdampak bencana. Jadi kita tuh multitasking ya, guru itu. Nah, tips dan refleksi ya, tantangan itu adalah peluang, refleksi rutin itu apa saja. Refleksi rutin itu kita mawas diri. Hari ini apa ya yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Kenapa ada anak itu tidak mau belajar atau tidak mau main bersama? Apa yang terjadi dengan dia? Refleksi rutin. Berani mencoba pendekatan baru. Kalau dengan ini anak-anak nggak mau tertib, apa yang harus saya lakukan supaya mereka tertib? Nah, teriak-teriak atau apa? Berani mencoba pendekatan baru. Tanya temannya, bagaimana cara mencari solusi. Belajar sebagai perjalanan bermakna. Jadi ketika hari ini kita azamkan tadi berdoa, ya Allah, pertemuan yang sederhana ini saya azamkan untuk memberikan sedikit ilmu saya kepada teman-teman guru yang ada di ruang guru di ruang ini. Mungkin ada berapa Mbak Nurul? 100 berapa ini? Saya nggak bisa lihat screen Zoom-nya saya. 198, Mbak. 198, Masya Allah. Kemudian yang terakhir keberanian untuk berubah. Ya, Budin, saya sudah tahu saya itu harus growth mindset. Tapi ya gitu, sudah pernah saya coba itu tahun 2020. Oh, sudah saya pernah coba tahun 2025 lah. Ya gitu-gitu aja, Bu. Nggak ada. Tapi keberanian untuk berubah. Kenapa kok ilmu tentang growth mindset ini sudah ke-10 kalinya loh. 2 kali bersama Mbak Din, 7 kali bersama orang lain, atau 8, 1 kali dengan orang yang lain lagi. Oke. Kenapa terus-menerus? Karena itu untuk menguatkan kita berani untuk shifting, untuk bergerak, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Apakah saya belajar pada saat saya sedang bicara dan mengajar ini pada teman-teman? Sangat. Saya belajar. Saya mengambil banyak energi dari ceritanya Bu Nurul. Saya mendapatkan banyak energi dari berhadapan dari ruang Zoom seperti ini. Ya, ini penutup ya, ajakan. Transformasi dimulai dari diri. Growth mindset ini adalah kunci pendidikan masa depan. Jadi kalau kita mau maju, ya kita mesti belajar. Mari bertumbuh bersama dari baik menjadi luar biasa. Jadi sekarang itu kalau, oh saya sudah baik kok, saya sudah keren. No, kita harus menjadi luar biasa. Sehingga berdampak. Ya, yang terakhir, jadilah guru yang didoakan muridnya. Kalau kita membuat mereka nyaman, bahagia, dan mendengarkan kata-kata yang tidak menilai tetapi membawa mereka berjalan bersama menggandengnya, maka insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang didoakan muridnya. Jadi ingat, growth mindset sama dengan positive thinking, sama dengan spiritual orientasi. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita otomatis growth mindset. Bu, tapi kadang-kadang saya mengalami kondisi-kondisi negatif. Oh iya, saya yang sedang bicara ini sering. Bahkan ada suara-suara di sini. Udah nggak usah dibantu lah. Orang itu kan ngerti lah kalau dibantu Din, dia nggak akan maju juga. Suara-suara itu harus kita patah. Ya. Ya, karena ingin saya, kalau saya tidak bisa membantu, ya Allah, maafkan aku tidak bisa membantunya. Karena dia sulit dibantu. Tapi at least kita bicaranya sama Allah. Nah, dengan doa-doa yang kita lakukan pada saat kita berjalan ini, insya Allah kita menjadi guru, kita juga akan didoakan. Okay, this is not the last time. Ya, kenapa sih kita perlu growth mindset? Karena dunia itu berubah cepat, fuka, ya, tidak, tidak certain, tidak selalu nyaman, berubah terus. Terutama teman-teman di seluruh Indonesia ini juga mengalami. Ya, growth mindset ada pola pikir bersama. Ini yang kita pelajari dari Prof. Johan Yoga yang salah satu pengembang di Indonesia juga dari Singapura untuk International Growth Mindset Certificate ya Bu Nurul. Jadi ini from FM to GM dari fixed mindset to growth mindset, dari fixed growth ke growth mindset itu tujuannya. Ya, intervention growth mindset itu adalah menumbuhkan growth mindset. Ya, bagaimana? Ini yang kita lakukan sekarang ini adalah intervention growth mindset. Nah, kita kembali ke neuroscience, otak berkembang dengan latihan. Kalau kita dilatih terus, kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah atau taklim yang seperti ini, membuat kita lama-lama mengerti dengan growth mindset dan kita terus growth mindset. Learning community, belajar bersama, ini yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, wheel of challenge, tantangan adalah sebagai peluang. Masukkan ke dalam pikiran kita. Hari ini ketika ada tantangan, artinya Allah sedang punya rencana yang cantik.
Ada satu hikmah yang saya selalu lakukan dari guru belajar taklim saya itu Ibu Ustazah Halimah Al-Aidrus. Beliau bilang, Mbak Din, jangan lupa ya, setelah duha, sholat istighfar, sholat, berdoa. Sambil kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah hari ini aku akan ada hadiah apa? Positive thinking. Memang Allah mau ngasih kamu hadiah? Kalau orang bertanya, no, saya selalu yakin, oh hari ini Allah punya rencana. Dan Allah punya hadiah. Change begin with me. Mulai dari kita. Saya nggak bisa minta tolong semua orang untuk change, change, change. No. Change begins with me. Mulai dari kami dulu. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Jalan ya. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu, jalan keluarnya banyak, kata Pak Menteri. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. When there is a way, there is a will. When there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Nah ini again and again. Ya, Ki Hajar Dewantara selalu menyampaikan. Mulai dari diri kita sebagai contoh. Kalau bahasa Jawa, ingar sosong tulodo, di depan memberi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat. Ini yang kita lakukan dan sedang dilakukan oleh Pautok. Tutburi Handayan, di belakang memberikan dorong. Terus menerus kita menjaga teman-teman kita semuanya di seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak Nurul. Begitu kurang lebihnya. Baik, ya, Mbak. Ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup. Waktunya masih banyak nggak? Masih 1 jam. Masih Oke. Oh, masih 30, 1 jam. ya 30 sampai 45 menit, Mbak. Baik, Alright, teman-teman, alright. luar biasa. Terima kasih, Mbak Din. Jadi, teman-teman silahkan bersiap-siap untuk bertanya, merefleksi diri. Tadi terakhir ya, tidak hanya menjadi guru yang didoakan muridnya, tapi juga dirindukan. Oke, pertama mungkin saya panggil Bu Intarti. Bu Intarti ini dari Malang. Sebentar, saya akan coba add spotlight dan saya akan unmute. Silakan cantik, Terima kenalkan kasih. dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung sekali pagi ini Mbak Nurul. Ngikutin Mbak Nurul terus hari ini ketemu Mbak Din. Luar biasa ilmunya. Tadi kan banyak banget tips atau harus yang apa yang harus kita lakukan untuk membangun growth mindset pada anak-anak ya. Nah, saya pengen tahu kalau untuk teman-teman kita di sekolah rekan sejawat ini gimana Mbak Din? Rasanya kalau anak-anak memang bisa, insya Allah ini mau ngomong nggak bisa berarti fix mindset saya ya. Bukan nggak bisa, tapi mungkin akan ada sedikit kesulitan kalau untuk teman-teman sejawat, Mbak Din. Mungkin ada bisa berbagi praktik baik. Jadi selain hanya kita ingatkan saja atau kita ajak dan kita beri contoh selalu ya. Kita beri contoh selalu untuk hal Ya, yang kita lakukan, bukan yang untuk ke anak-anak dulu, bahwa kita memang harus berpikir banyak pemikiran bertumbuh. Nah, mungkin ada tambahan dari Mbak Din, seharusnya seperti apa kita kalau pengen ngajak teman-teman yang di sekolah nih supaya sama-sama, Hmm. kan semangatnya harus sama Mbak Din, kan nggak bisa kita sekian anak, kemudian hanya kita sendiri. Semua harus dengan Terlibat. semangat yang sama. Oke, terima kasih. Oke, Bu J, Intarti matur dari nuwun Bu sekolah apa Intat ya. dulu? Bu Dari Intarti TKSD Mm-mm. Islam Restu Ibu, Mbak Teh Malang. Nurul, iya. Satu Ya, atap. tetap. Oke. Iya. Ini Silakan Mbak teman-teman Din. yang di SD juga sudah saya ajak nonton ya pagi ini. Ya, Ngikutin ya juga. nanti Terima YouTube-nya kasih, bisa Teh. di-share juga Bu Intarti ya, Baik, biar. baik. Ya. Oke, Mbak Din. Jadi ke guru-gurunya gitu ya, ke teman sejawat. Biasanya sungkan dan sebagainya. Bagaimana caranya gitu? Silakan Mbak Din. Yes. Wow, Masya Allah. Ini yang kami diskusikan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari terakhir. Kebetulan saya bersama dengan Prof. Johan Yoga tentang Growth Mindset Certified ya, Mbak Nurul aware kita. Jadi Masya Allah Bu Intati ini fresh tentang Growth Mindset Leadership. Jadi setiap dari kita itu adalah pemimpin sebenarnya ya. Jadi kalau Bu, saya kan bukan kepala sekolah, bagaimana saya bisa ngajarin teman-teman, hei kamu growth mindset dong gitu kan, nggak bisa ya Bu Intati ya. Tapi yang bagaimana cara kita bisa ini?
Jadi di leadership atau di kelompok orang-orang yang sudah dewasa itu berbeda caranya. Kita melakukan refleksi, ya kita melakukan caranya itu nggak menasehati. Jadi ingat, di growth mindset itu kita nggak boleh nasehatin, kamu growth mindset dong. Kamu sudah growth mindset belum sih? Ih, kamu nggak growth mindset ya? Gini loh caranya growth mindset. Itu nggak ada yang mau. Bu Intarti nanti dimusuhin sama teman-temannya. Bu Intarti kok sekarang begini sih ya? Kemarin soalnya ikut kelasnya Mbak Din tuh. Katanya growth mindset. Oh, dia ngasih tahu semua orang kan. Yang bisa dilakukan ibu adalah, hey, kemarin dong saya ikut loh di eh, Libur Isra Mi'raj. Ketemu sama yang namanya Mbak Din. Mbak Din itu dulu juga lahirnya di Malang, Bu. Saya itu lahirnya di Malang. Itu dia bilang gini, kita itu guru musik growth mindset loh. Emang growth mindset apaan sih? Gitu ya. Growth mindset koyo opo ya. Kalau orang Malang gitu ngomongnya bahasa Jawa ya. Gini loh, kata Budin, growth mindset itu sih Ibu menggunakan orang ketiga, ibu menggunakan pengalaman ibu untuk bicara dengan teman-teman. Pada saat kita, eh, biar kita tambah pinter, cari tahu yuk kita growth mindsetnya gimana. Jadi Bu Nurul Fahimah, Bu Intarti ini harus dikirimin buku saya growth mindset. Nanti kalau perlu bukunya itu Siap. nanti kita kasih tuh. Nah ya, Bu Intarti nanti store itu apa namanya alamat jadi sudah dikirim. Ini nih growth mindset itu, buku apa nih Bu Intarti? Iya itu buku growth mindset. Growth mindset itu apa? Kok bungkusnya kayak bungkus makanan coklat gitu, asik banget nih buku. Eh, daripada gitu kita baca bareng-bareng bisa. Ini temen yang Bu Intan tadi dilihat, ibu itu fix mindset banget. Aduh, ya udah dikasih tahu nggak bisa, gitu ya. Nah, tapi dengan Bu, ayo kita baca bareng-bareng. Ibu itu tidak merasa sebagai orang yang digurui. Kamu tuh growth mindset dong. Gimana sih? Semua orang udah pada growth mindset, kamu belum. Belajar. Waduh, tersinggung nanti kalau ibu-ibu ini bisa mutung, nggak mau belajar lagi. Itu ya caranya. Jadi, growth mindset leadership, atau semua dari kita itu adalah pemimpin. Semua dari kita itu kalau usia sudah lebih dari 40 tahun, itu artinya harus siap berdakwah. Ya. Kalau usia di bawah 40 tahun boleh berdakwah nggak? Boleh. Ya, guru-guru muda tetap harus berdakwah. Tapi kalau yang 40 tahun wajib berdakwah ya. Mbak Nurul, kita kan usianya baru 40 something ya, wajib berdakwah. Wajib berdakwah gitu, wajib. Ya, ini adalah saat kita berdakwah dan growth mindset, mengingatkan teman itu adalah dakwah. Tapi ada caranya. Andragogi. Jangan pedagogi. Nanti sakit hati. Itu ya, Bu. Kasih contoh. Kalau perlu bilang, tahu nggak, kemarin aku belajar, bikin seru gitu Bu. Walaupun buat Bu Intarti mungkin ya bisa-bisa aja nih event hari ini, tapi bikin aja cerita yang seru. Itu ya, bisa? Mungkin ya. Oke, thank you Oke. so much. Gimana Bu Ya, Intarti? lanjutkan boleh. Ya, nanti dikirim alamatnya ya ke saya ya. Baik, Bukunya akan terbang ke Malang. terima kasih. Atau saya antar ke Malang Allah. langsung. Kemana nih ya, Sambil Bro? makan rujak cingur. Betul. Ya, Tunggu, Waalaikumsalam. ditunggu. Terima kasih, ya, Barakallah. Terima kasih nanti. ya, makasih Bu. Jadi, oke teman-teman, kita akan coba geser ya Mbak Din ya. Tadi berkaitan dengan teman-temannya bagaimana. Nanti YouTube-nya bisa dibagi dan ada pertanyaan yang sama sepertinya di chat. Jadi pertanyaan Bu Intarti mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Saya juga lulusan Malang, 4 tahun di Malang. Oke Bu Ratih on cam dulu. Sudah raise hand. Saya akan persilakan Ibu untuk bertanya. Oke. Sebentar, saya akan spotlight biar bisa jejer dengan Mbak Din yang cantik. Silakan Bu Ratih untuk mengenalkan diri dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Din, terima kasih banyak atas materinya hari ini. Luar biasa sekali. Memberikan saya penguatan banget, Bu Din. Alhamdulillah. Iya, saya dari TK Al-Aqsa, Bu Din, di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebenarnya saya sudah mencoba, ya Bu Din. Sudah mencoba untuk sedikit melakukan perubahan sebisa saya ya, perubahan yang sudah saya lakukan di TK saya, kebetulan saya diamanahi sebagai kepala sekolah di sana. Nah, awal saya datang ke TK saya yang baru itu LK minded ya, jadi semua pembelajarannya itu dilakukan dengan LK, bahkan ibu guru itu sudah menyiapkan LK untuk 1 tahun pembelajaran gitu ya. Itu saya juga sempat kaget gitu. Nah, perlahan saya mencoba untuk
merubah apa namanya kegiatan tersebut gitu. Jadi perlahan-perlahan, sedikit-sedikit, akhirnya sampai sekarang itu tidak berkegiatan dengan LK, tetapi berkegiatan dengan beberapa kegiatan yang menyenangkan bagi anak lah ya gitu. Nah, kemudian ada beberapa perubahan juga yang sudah saya coba lakukan untuk mengarahkan ibu guru ini kepada pembelajaran berkelompok. Jadi saya coba untuk menerapkan setiap bulan itu sharing untuk ibu guru gitu ya, saling belajar lah gitu. Nah, sepanjang proses pembelajarannya justru di saya nih Budin masalahnya gitu. Jadi Oh. kadang-kadang tuh saya iya, jadi kadang-kadang tuh saya merasa perubahan apa lagi ya yang bisa saya coba berikan ke ibu guru. Itu yang pertama. Nah, kemudian masalah berikutnya mungkin sama ya dengan ibu yang tadi dari Malang ya. Ketika ada ibu guru yang mau untuk mengikuti perubahan itu, tetapi ada juga yang mau tapi ternyata mempertanyakan itu terlalu dalam gitu. Untuk apa sih? Kenapa sih? Kayak gitu-gitu. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu saya sepertinya butuh penguatan gitu, Ibu Din. Ya mungkin itu saja Budin. Jadi masalahnya sebenarnya saya ingin apa namanya bagaimana ketika saya sedang lemah menghadapi itu gitu kata Ana ya, mempertahankan untuk tetap memberikan perubahan itu menjadikan suatu ya suatu yang bagus gitu di sekolah. Ya itu Ibu Din mungkin terima kasih banyak atas materinya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Silakan. Rati. Semangat, Bu, semangat. Tadi ada di sini sering berdakwah Budin meskipun kadang gabut dan menyerah tuh. Aduh, asik banget ya, gabut, menyerah, seru banget ini ya. Kalimat-kalimat nanti ini di akhir apa namanya materi saya itu akan kita bahas sedikit aja ya sebelum berakhir ya, sebelum pertanyaannya kedua ya, sesi pertanyaan kedua. Jadi Bu Rati eh, mengajak orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain ketika mereka berada di zona yang nyaman itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi untuk membuat orang berubah, orang harus diberikan rasional atau rational reason ya. Apa reason itu adalah sebab yang rasional gitu ya. Kenapa nggak boleh Bu pakai LK? Kalau di organisasi saya selalu dibilang Mbak Dini ini kalau sudah bilang LK itu haram. Ya saya bingung juga soalnya sudah dibilang haram pun tetap dikonsumsi. Padahal kan kalau orang Islam haram ini ya nggak boleh dikonsumsi ya gitu. Dimakan aja terus LK-nya. Nah, tapi haram itu haram kenapa kok haram Bu Rati? LK itu kenapa haram kalau itu? Harus dijelaskan. Ini yang terjadi pada anak-anak ketika menggunakan LK. Nah, Ibu harus ajak mereka diskusi satu-satu. Hingga kemudian mereka yang akan membuat keputusan. Oh, Bu Rati, bener ya, kita seharusnya nggak pakai LK ya. Berarti selama ini aku malpraktik dong, anak-anak nanti menderita dong karena menggunakan LK. Itu. Jadi harus sebab dan sebab dari dia bergerak dan sebab dari dia memutuskan untuk menggunakan LK itu jelas sekali gitu ya. Poinnya jelas. Orang tuh nggak bergerak karena nggak ngerti fungsinya. Bu, kalau ibu nggak minum, ibu haus. Ya minumlah dia pasti, ya kan? Tetapi ketika orang itu tidak mengerti akan efek haus, maka dia tidak akan pernah minum. Bener nggak? Siapa yang pernah, Alhamdulillah bintalik ya, jangan pernah sih sebenarnya ya, diinfus. Ya, tapi mungkin ada ya pengalaman pernah diinfus ya. Nah, saya tahu kalau di infus itu orang sehaus apapun ketika infus masuk hausnya langsung hilang ya, karena digantikan dengan sesuatu yang lain. Jadi artinya ada keputusan saya nggak mau diinfus, saya nggak mau pokoknya. Kenapa? Tapi saya haus. Oh ya, tunggu dulu diinfus, kemudian dia hausnya hilang. Jadi artinya saya tidak mau menggunakan LK. Kenapa? Tanyakan. Nah, kalau pakai LK, apa efeknya? Oh, ternyata anak-anak saya menjadi lebih pintar dan selamat di kemudian hari. Hanya karena saya menghindari tidak menggunakan jalan itu, Bu. Orang akan bergerak. Gitu ya, Bu.
Insya Allah seperti itu. Apakah itu yang ditanyakan? Mudah-mudahan terjawab dengan baik, Mbak Nurul. Bu Ratih sudah cukup? Iya, sebenarnya lebih kepada diri saya sih Bu, yang ketika dalam proses itu saya mengalami kendala gitu loh ya. Ini perubahan apa lagi nih yang bisa saya lakukan? Itu sih sebenarnya Bu. Oke. Jadi kalau Oke. untuk Berarti, gitu. Ya, oke, lanjutkan Bu, gak apa-apa. ya Untuk Bu apa tadi? Ratih, ada yang Iya mau Bu Din. ditambahkan lagi? Jadi jadi ketika ada ibu guru yang stuck tadi ya, tadi sih sebenarnya sudah dijawab. Jadi sebenarnya masalahnya tuh ada di diri saya nih ketika menghadapi ibu guru yang kekeh gitu loh untuk mempertahankan apa namanya pemikirannya gitu loh. Itu sih Bu Din. Oke, Jadi kan ada dua ya. kadang-kadang Tadi saya jawab yang pertama. kita sudah mencoba apa namanya membuat suatu perubahan yang memang hasilnya juga sudah kelihatan gitu ya. Tetapi dalam sepanjang perjalanannya ternyata ada yang kekeh untuk apa sih perubahan seperti ini gitu. Walaupun memang hasilnya juga sudah kelihatan gitu. Nah, ketika menghadapi ibu guru yang seperti ini nih, saya agak sedikit goyah gitu, Budin. Jadi kayaknya minta penguatan nih sama Budin. Gitu. Iya, Ya itu aja sih jadi Budin. sebenarnya kenapa nggak kuat, Bu? Kenapa Ibu juga ragu-ragu? Karena kita tidak menciptakan atau tidak mencari alternatif. Tadi yang pertama adalah kita mencari rational reason atau uh, apa sebab yang rasional. Ya, yang pertama tadi ya. Setelah itu yang kedua cari alternatifnya. Kalau tidak pernah diganti dengan sesuatu yang lain atau ide yang lain, ya orang nggak mau bergerak, Bu. Ini Bu Rati juga kegalau ya. Sebenarnya pakai LK enak banget ya, kan nggak repot gitu. Tetapi ketika ada alternatifnya, Ibu, alternatif dari LK adalah kita menyediakan alat dan bahan bermain. Tadi di awal kalau Ibu sudah masuk di Zoom, Bu Nurul menyampaikan hanya dibawakan spidol, krayon, dan kertas saja itu sudah happy banget. Itu alternatif. Itu alternatif. Itu adalah alat-alat yang bisa digunakan di sekolah Ibu. Dan itu timeless. Itu bisa digunakan sampai sekolah setinggi apapun juga. Once di sentra atau di sudut belajar seni, alat-alat diberikan, orang akan menciptakan seni. Benar nggak, Bu? Bahkan ibu guru yang lain, karena nggak dikasih alternatif, ya dia nggak ngerti mesti lakukan apa. Tetapi ketika diberikan contoh-contoh alternatif yang lain, alat-alat yang lain, maka otomatis dia akan bisa berubah, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Gitu ya, berarti ya. Bisa dipahami ya. Ya. Oke. Oke, jadi ada alternatif yang diberikan sebagai solusinya. Gitu ya Bu Ratih ya, sambil kita terus belajar. Mbak Din, ini ada pertanyaan 2 yang di chat. Mungkin pertanyaan 2 ini akan mewakili pertanyaan yang lain dan sebelum kita mengakhiri, Mbak Din nanti memberikan closing statement. Saya akan Baik. coba besarkan sedikit Mbak, biar terlihat. Sini. Oke, 1 dari Bu Fuji Lestari Ningsih dari Kudus dan 2 dari Bu Dewi Anika. Ini Mbak, jadi pertanyaannya Ya, mungkin saya dalam bacakan. proses ya. Oke. Saya baca di chat Ya. nih. Oh, silakan. Ya, sama. Dalam Jadi proses pembelajaran kami berusaha menerapkan ya, pembelajaran mendalam. dalam Mangga prosesnya. dibacakan boleh. Oke, baik. Dalam proses pembelajaran, kami berusaha menerapkan pembelajaran mendalam kepada anak-anak ya, punya 14 anak murid. Nah, dalam proses itu ketika anak selesai membuat hasil karya, bagaimana mengelolanya? Kadang ada 2 anak langsung menyodorkan hasil karyanya. Biasanya saya minta anak yang satu menunggu untuk saya beri pertanyaan pemantik gitu ya, meresiliensi hasil karyanya. Menurut Budin, apakah cara saya sudah tepat? Bagaimana cara mengkondisikan supaya semua anak bisa kami layani untuk memberikan pemantik untuk mencapai growth mindset anak. Nah, ini pertanyaannya memang agak harus diluruskan Mbak Din. Kemudian yang kedua, Ya, Bu oke. Dewi Anika. Satu dulu ya. Satu kita Oke, baca. satu Satu dulu. kita Oke, bahas. Oke. siap. Baik, Bu Mangga, Fuji. Mbak. Ini kayaknya dari Bu Fuji ini dari Jepang nih, Bu Fuji. Gunung Fujiyama. Jadi Bu Fuji ya, inilah yang memang ini menarik sekali dan ini yang kita coba untuk sedang lakukan ya.
di Kementerian Pendidikan maupun kita sekarang saat ini di organisasi mengajak guru untuk menerapkan prinsip-prinsip pengajar dengan memberikan pijakan, gitu ya. Jadi ketika anak-anak bekerja bersama kita menyebutnya ketika mereka melakukan membuat karya, menggambar atau apapun juga itu, mereka ketika berada di kelas itu adalah sedang bekerja bersama kita. Nah, pada saat anak-anak bekerja bersama kita, yang kita lakukan adalah mempunyai aturan-aturan dalam perjalanan belajar bersama kita. Hari ini kita awali kelas dengan contoh berdoa dan macam-macam. Nanti setelah karyanya selesai, boleh diletakkan di meja depan atau di mana di sudut manapun juga. Tapi aku ingin langsung kasih sama ibu guru, boleh silahkan. Nah nanti kalau ada 2 orang, terima kasih bukunya, terima kasih karyanya. Nanti kita bicara. Jadi supaya kalau punya muridnya 14 itu kan nggak bisa ya Bu, main satu-satu nanti habis waktunya. Yang kita lakukan, kita mengalokasikan waktu di akhir. Pada saat kita duduk melingkar bersama mereka, itu yang disebut dengan proses recalling. Kalau di sistem sentra ya, di BCCT atau di sistem sentra itu adalah disebut dengan recalling. Di recalling itu, kalau 14 ya di recall 14. Bu, tapi waktunya cuma 20 menit. Hitung. Butuh waktu berapa banyak untuk 14 anak mampu menyampaikan pendapatnya di akhir sesi kita. Jadi ibu ini merancang waktunya tuh. Murid saya cuma 10 Bu. Oke, berarti waktunya lebih pendek. Murid saya 20 Ibu, maka waktunya lebih panjang. Murid saya 14. Oke, waktunya tertentu. Jadi diatur. Nah, disitulah kita itu memberikan kalimat pijakan ketika mereka bermain kan ada pijakan pada saat kita main. Pada saat mereka bekerja gitu ya. Ibu guru kan jalan melihat. Menurut kamu pilihan warna apa yang bisa diberikan di gambar kamu lagi ya, Mbak? Ya sini Bu, langitnya sepertinya perlu biru. Oke, lanjutkan. Satu aja pertanyaan jangan banyak. Tetapi ketika mereka mengumpulkan bersamaan dan sebagainya, pastikan semuanya mendapat apresiasi. Makanya disimpan waktunya, disiapkan waktunya Ibu. Kalau enggak kita nggak bisa menanggapi semua orang. Nah nanti ketika di circle time atau di saat melingkar atau bersama-sama di akhir, kalau guru-guru di SD ya, pada saat akhir sebelum mereka istirahat atau sebelum mereka pindah ke atau di mata pelajaran yang lain atau pulang bahkan, kita tetap harus mengalokasikan waktu. 14 anak di dalam ruangan kita itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Hari ini kita semua membuat karya gambar. Oke, tunjukkan karya gambarmu masing-masing dan bicarakan tentang itu. Ibu, hari ini aku menggambar tentang kolam ikan. Jadi ini sebenarnya kolam ikannya ada di depan rumahku. Dan aku punya panjang kan cerita tentang ikannya dan sebagainya. Baik, ada warna apa saja di dalam gambar. Itu dikasih tunjuk sambil menunjukkan gini, sambil cerita. Gurunya pegang, anaknya bercerita. Di situ bu guru menggunakan kalimat pemantik. Di situ gurunya sedang melakukan proses pembelajaran mendalam. Di situ gurunya sedang menjaga growth mindset. Hanya butuh waktu berapa menit ya? Mungkin 3 menit, 2 menit. Ibu, tapi aku pengen cerita lagi. Boleh, kita bergantian ya. Selanjutnya teman yang lain juga. Aku dulu. Tunggu teman bicara dulu, nanti kamu setelah ini dapat giliran. Itu semua belajar. Itu semua anak-anak sedang belajar bersabar. Itu semua anak-anak akan belajar take turn, ya, gantian. Itu semua akan membuat anak berpikir bahwa ketika temanku boleh menyampaikan sesuatu dan mendapatkan respon, tadi ya yang dimaksud sama Bu Huji tadi, respon yang positif atau respon yang membangun, maka nanti aku akan mendapatkan respon yang sama. Di situ kontrol guru harus tinggi banget, bahasa guru harus tinggi banget, ya. Karena ingat, kok ibu itu bilangnya punya dia kayak gitu ya, punya aku kok kayak gini. Itu you have to be very controlling. Jadi kita harus jaga banget bagaimana supaya teman yang satu dengan yang lainnya terpuaskan. Dan sebagai informasi, ketika itu dilakukan di akhir kita belajar, setiap kali, maka anak-anak keluar dari ruang kelas kita dalam keadaan puas. Dan nanti pulang kan dia bobok tuh sebelum ketemu kita lagi besok pagi sekolah ya. Nah, pada saat dia bobok tidur dangkal, semua pengalaman bersama gurunya, melingkar atau bersama-sama membicarakan seluruh karya satu persatu dengan waktu itu
akan teringat, akan tersimpan dengan. Ibu guru bilang, tetap mencoba. Ibu guru bilang, warna-warna pilihanku bagus. Dan aku boleh menambahkan dengan warna-warna. Itu simpan nanti di kepalanya dia. Itu ya Bu Puji ya. Jadi artinya kalau dua wah, rusuh gitu jangan. Kita harus alokasikan waktu. Jadi prinsipnya adalah di waktu. Di waktu dan ibu guru merespon. Nah itu ada bukunya yang lain lagi ya Bu. Bu apa namanya Bu Nurul, mungkin Bu Nurul Iya, nanti Bu Puji nanti kita kasih buku yang satu lagi yang lain. siap. Kita karena pertanyaannya Oke. bagus sekali. Ya. Oke, Bu Puji, nanti silakan mengirimkan alamatnya ke Bu Eva atau ke saya. Terima kasih Mbak Din. Ini yang terakhir mungkin ya, terakhir sekali adalah ketika kita berhadapan, ini banyak sekali yang japri juga, ketika kita berhadapan dengan para senior yang kurang sejalan dalam proses pembelajaran. Apakah yang di growth mindset itu yang senior itu atau kita kata teman-teman yang lebih junior yang agak segan gitu ya karena mereka lebih LK minded tapi yang muda-muda pengen inovasi gitu. Jadi sebenarnya triknya kayak Ini gimana Mbak? Itu mirip pertanyaan tadi ya. terakhir. Gitu. Ya, ini mirip dengan pertanyaan dari Ibu yang tadi ya, sama mirip ya. Jadi artinya gini, tadi itu growth mindset ya. Tadi saya slide-nya apa ya, Mbak? Yang saya bilang tadi ini. Ini sudah saya share belum? Share screen. Change begins Me. with me. Oke. Nah, Kita ini. dulu. Ya. Change begin with me. Dari kita dulu. Kita dulu berubah. Kita dulu meyakinkan betapa kita asik banget menggunakan LK. Ya. Eng ngarso song tulodo. Ing madyo mangun karso tadi. Tutpuri Handayani. Yang terakhir. Tutpuri Handayani. Kasih contoh. Sebagai guru, kita adalah contohnya anak-anak dalam belajar. Sebagai guru, kita juga adalah contoh bagi teman yang lain. Jadi ibu dulu. Mulai dari ibu. Itu keren dulu. Ibu tuh good mindset dulu. Ibu adalah orang yang meyakini bahwa dengan L, tanpa LK, kita akan membangun otak anak lebih baik. Itu harus gitu. Jadi kayak istilahnya Bu, kalau kita makan rujak cingur nih tadi siapa ya? Itu dibilangnya, ih enak banget ini rujaknya. Kira-kira mau nyoba nggak? Tapi kalau bilang, Budin gimana rujaknya? Ah biasalah rujak. Aku nggak akan coba. Enak banget. Nah, gitu. Nah sebelum enak kan kita sih nyoba ya. Kita mesti nyoba dulu. Kita mesti pakai dulu. Nanti baru kita laksanakan. Ini nggak semuanya dari rujak cingur sih. Ini ada yang dari Jawa Barat nggak ngerti makanannya. Ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih. Mbak Din, terima kasih ya teman-teman. Kenapa saya tanyakan kembali karena tadi ya dimulai dari kita. Jadi Ya. growth mindset itu dimulai dari kita. Oke, Mbak Din dan teman-teman, sebelum kita akan mendengar closing statement dari Mbak Din, tadi mungkin ada beberapa yang tanya Japri ke saya, kalau guru mau ikut growth mindset yang dari Singapura itu harus luring atau boleh daring, Mbak Din? Nah, ini sedang ada kita mengupayakan sebuah kegiatan yang bentuknya daring ya, Bu. Insya Allah nanti bagaimana ya supaya komunikasinya nanti akan ini ada grupnya nggak sih sebenarnya kegiatan seperti ini? Ada, Kalau ada grupnya ada, dan lain sebagainya, insya Allah. ada, Mbak. Nah, insya Allah Baik, nanti akan di-share ya ke depan. baik, Bahkan nanti di Potok ini juga kita bisa melakukan hal yang sama, Mbak baik. Nurul. Jadi Siap. mungkin itu kegiatannya sepanjang sepekan, tetapi kita akan bertemu mungkin 1,5 jam setiap hari, contohnya ya. Nanti ini metodenya sedang kita upayakan, dan untuk guru, insya Allah juga sertifikat itu akan jauh lebih uh, murah ya gitu ya, mungkin bahasanya gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Din atas konfirmasinya. Sebelum kita akhiri, Mbak Din berkenan untuk memberikan closing statement atau ada yang mau disampaikan lagi yang tadi belum tercover? Silakan, Mbak. Oke. Jadi di dalam buku Carol Dweck tentang principle leadership atau dalam membangun growth mindset, itu selalu saya ulang-ulang ini yang mungkin kalimat ini yang Mbak Nurul udah dengar berulang-ulang. Ketika orang dewasa memuji kecerdasan siswa, setelah mereka berhasil, mereka mengirimkan pesan pola pikir tetap. Kamu cerdas dan itulah yang saya hargai dari dirimu. Tetapi sebaliknya, ketika orang dewasa memuji usaha atau strategi, mereka mengirimkan pesan pola pikir berkembang. Kamu bisa mengembangkan kemampuanmu melalui usaha. Jadi kalau saya jadi ibu, semuanya di sini,
ini juga yang kita lakukan pada teman-teman yang lain di dalam sekolah ya, atau teman-teman guru yang lain ya. Jadi kita mengupayakan atau memuji usaha atau strategi atau proses ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat hari ini bisa digunakan oleh ibu sekalian, dan insya Allah nanti bukunya akan kita berikan yang dapat hadiah buku gitu. Yang nggak dapat hadiah buku nanti kita bisa berikan linknya, bukunya bisa didapatkan di mana, insya Allah akan ada di Gramedia juga. Terima kasih, insya Allah. Itu maaf lahir batin. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Din atas ilmunya ya teman-teman ya. Jadi buku yang tadi dijabri ke saya silakan dicari di Gramedia, sudah ada. Buku karya Mbak Din Nur Marina Malik Fajar. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri seperti biasa, saya akan membuka mute teman-teman dan silakan mengucapkan terima kasih atau menyampaikan sesuatu kepada Mbak Din pakai bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Silakan. Matur nuwun, Masih Mbak muda. Din. Terima kasih Teh Nurul. Kalau ke Malang Bun kita Budi. Maaf, maaf. Terima kasih kembali teman-teman ya atas semangatnya. Kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, terima kasih. Kami akan share donasi dan link untuk pemesanan sertifikat. Mbak Din sehat-sehat ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih.